Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam yang berjudul Bersiul di Tengah Badai. Nah, di dalam judul tersebut, saya mengambil satu referensi di dalam bukunya Prof. Ali Aziz. Ini kebetulan bukunya judulnya juga Bersiul di Tengah Badai. Nah, ini saya belum mempunyai bukunya Prof. Ali Aziz, akan tetapi saya sudah sedikit banyak membaca isi dalam buku ini. Ini juga dijual di Shopee juga ada. Nah, di dalam bukunya Prof. Ali Aziz ini topiknya itu tidak hanya menjelaskan tentang bersiul di tengah badai, akan tetapi isi dari bukunya Prof. Ali Aziz ini yang ditulis oleh Prof. Ali Aziz ini itu tentang solusi untuk kita para pembacanya agar tetap berjuang untuk masa depan dan menggapai kesuksesan itu. Nah, di dalam bukunya Prof. Ali Aziz ini isinya itu ada juga tentang tentang muslim tahan banting, tentang caranya agar pede, agar percaya diri untuk berkhutbah, untuk menyampaikan kajian Islam dan semacamnya. Nah, ini cocok bagi Anda, bagi para pembaca untuk mencari solusi agar lebih semangat dalam menghadapi setiap permasalahan, dalam menghadapi setiap cobaan yang sedang dihadapi. Nah, bersiul di tengah badai dalam bukunya Prof. Ali Aziz ini dijelaskan pada halaman 42. Nah, itu juga ada surat yang berkaitan langsung dengan tema bersiul di tengah badai itu. Nah, jadi bersiul di tengah badai itu maksudnya kita ini sabar dalam setiap menghadapi masalah dan cobaan yang Allah kasih kepada kita. Karena di Quran surat Al-Insyirah ayat 4 dan 5 itu dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu ayat keempat itu diulang lagi di ayat kelima. Itu sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan. Nah, jadi bagi teman-teman, bagi Anda itu apabila sedang mempunyai masalah, apabila sedang menghadapi masalah, itu jangan hadapi dengan sedih, jangan hadapi kayak kenapa sih kok Allah selalu ngasih masalah kepada saya? Berarti Allah gak sayang kepada saya. Itu salah. Pemikiran itu harus dibuang. Karena apa? Sesungguhnya apabila Allah sudah ngasih kita masalah, sudah ngasih kita cobaan, itu bahkan terus-terusan. Jangan sampai punya pikiran negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu merupakan bukti cinta dan sayangnya Allah kepada hambanya. Allah itu menguji kesabaran hambanya ini sampai mana, seperti itu. Jadi janganlah sampai kalian ini mempunyai rasa negatif, rasa ya udah berarti Allah tidak sayang kepada saya karena masalahnya ini terus. Masalahnya itu tidak henti-hentinya. Jangan punya pemikiran seperti itu. Nah, jadi caranya kita untuk menghadapi masalah yang terus-terusan ada pada kita, yang terus-terusan yang kita alami, yang pertama itu kita tidak boleh bersedih hati. Kita tidak boleh mempunyai pikiran buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapinya itu dengan lapang dada, ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwasanya kita menghadapi masalah ini di kemudian hari suatu saat kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Karena apa? Di dalam Quran surat Al-Insyirah itu juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-Insyirah itu dijelaskan bahwasanya kita sebagai manusia itu tidak boleh mempunyai rasa dengki, rasa marah, sedih hati, seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah berjanji kepada setiap hambanya dan juga di dalam Quran surat Al-Isra ini juga Allah mengatakan bahwasanya di setiap masalah itu, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, seperti itu. Jadi jangan khawatir bahwasanya Allah ini akan selalu menguji kita. Emang Allah bakalan uji kita karena itu merupakan bukti cinta dan sayangnya Allah kepada kita, seperti itu. Jadi janganlah kalian mempunyai rasa kayak
Kenapa ya kok kayak gini terus hidup saya? Kenapa ya kok gak sama yang lain? Jangan pernah mempunyai rasa seperti itu. Jangan pernah mempunyai pikiran seperti itu. Kalian harus yakin bahwasanya suatu saat, suatu hari Allah bakalan naikin derajat kita. Allah bakalan kasih kita kebahagiaan. Allah bakalan kasih sesuatu yang kita inginkan dari sebelum-sebelumnya. Bahkan itu bisa lebih dari orang lain. Seperti itu. Nah, dan juga kan saya tadi sudah menyampaikan bahwasanya di dalam Quran surat Al-Insyirah ini menceritakan apabila ada seseorang hamba yang bersabar, terus bersabar, maka di kemudian hari itu tidak terus mengalami kesulitan. Akan tapi pasti ada kemudahan seperti itu. Jadi optimis, jangan pesimis jadi orang. Cara menghadapi masalah yang terus-terusan hadir kepada kita itu ya, yang pertama itu ya sabar. Kita ini hadapin sambil kita ini ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa kita berdoa. Kita harus ingat bahwasanya Allah ngasih cobaan kepada kita, ngasih masalah kepada kita, bukan berarti Allah itu tidak sayang kepada kita. Akan tetapi Allah itu sayang, cinta, bahkan menguji kita sampai di mana letak kesabaran kita seperti itu. Jadi jadi orang itu harus optimis, jangan pesimis. Hadapi setiap masalah. Emang masalah ini kita ngadepinnya itu berat. Orang tuh ngomongnya kok enak banget ya, omongnya kok gak coba ngerasain apa yang kita rasain. Jangan emang ngadepin masalah itu emang tidak semudah membalikkan tangan, akan tetapi kita harus yakin bahwasanya Allah itu tidak jauh dari kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.